Jangan lupa, Like. seperti kata Bang Fajar tadi, tontonan Anda sudah bernilai sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam channel Hobi Amal. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua sahabat kita dari apa? BLC. Dari BLC. Di sebelah kiri saya ada Bang Fajar Aldini dan di sebelah kanan saya ada Aisyah Arini. Kak Asya Arini ya. Iya. Yang saya dengar nih ya, yang saya dengar Bang Fajar dan kawan-kawan ini kan sedang akan menyiapkan sebuah kegiatan besar Iya. di bulan Ramadan. Kegiatan apa yang sedang dipersiapkan Bang Fajar dan kawan-kawan ini, Bang Fajar? Oke. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu kali ya buat kawan-kawan Hobi Amal yang lagi nonton. Perkenalkan, nama saya Fajar Aldini. Kebetulan saya juga selaku ketua panitia di kegiatan yang akan saya jelaskan ini. Nah, nama kegiatan kita adalah Semarak Ramadan. Penyelenggara dari kegiatan Semarak Ramadan ini itu dari klub kecil. Nama klubnya itu Banking Learning Center atau disingkat BLC. Nah, kita klub yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di IAIN. Nah, klub ini mempunyai kegiatan unggulan dan tahu kegiatan utama yaitu Semarak Ramadan. Nah, Semarak Ramadan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memuliakan anak-anak yatim dan tahfiz. Begitu pula orang-orang yang membutuhkan. Nah, kegiatan Semarak Ramadan ini ada 4 program. Program pertama ada Pondok Takjil, kedua ada berbagi bersama kaum duafa, ketiga ada sahur on the road, dan terakhir ada berbuka bersama dengan kawan-kawan tahfiz dan anak yatim. Sebanyak 150 anak-anak. Nah, di kegiatan ini insya Allah kita laksanakan pada tanggal 17 sampai 24 April. Nah, mungkin seperti itu, Pak. 17 sampai 24 April Iya. ya. Berarti di masa bulan Ramadan ya. Nah, bulan Ramadan. Berarti ada 4 program yang diselenggarakan dalam kegiatan Iya, ada Semarak ya, Semarak Ramadan. Saat ini kita informasi secara langsung dari ketua panitianya. Kak Isya ini sebagai Sekretaris. sekretaris. Iya. Sekretaris panitia. 17, 18. Kegiatan yang pertama dilakukan berbagi ya. Pondok Pondok Takjil. Takjil Tanggal ya. 17 Pondok April. Takjil. Untuk sahur on the road itu kisaran 18 atau 19 April. Pokoknya sebelum kegiatan yang berbagi kaum duafa. Oh begitu. Kisaran. Jadi pondok takjilnya itu memang akan dilaksanakan tanggal 17, 18, 19, kemudian SOTR-nya di SOTR-nya antara itu itu, di sela-sela itu. di sela-sela itu, karena kan di saat sahur ya, Ya. para panitia bergerak kan, di saat sahur. Kemudian yang kegiatan berbagi Kaum duafa kaum duafa pada tanggal itu tanggal 20 April. 20 April. Nah, baru tanggal 24 Ya, terbuka 24-nya acara puncaknya bukber sahabat Oke. yatim. Berarti nanti tanggal 17, 18, 19 panitia akan melaksanakan program Pondok Takjil. Pondok Takjil. Di mana rencananya tuh? Nah, kalau untuk Pondok Takjil itu insya Allah nih ya, kita bakalan buka stand di kampus IAIN kita. Oh, langsung Nah, di IAIN. Langsung di IAIN. Karena target pasar kita itu adalah kawan-kawan mahasiswa yang berada di Ma'had. Nah, atau pokok yang ada di lingkungan kampus lah. Nah, jadi itu sasaran kita, insya Allah seperti itu. Cuman kita lagi nyiapin juga nih, nyiapin rencana lainnya, tapi tetap Pondok Takjil. Karena di kampus ini kan juga pandemi kan, artinya di kampus aktivitas mahasiswanya juga tidak seramai pada umumnya. Jadi kita insya Allah kalau seandainya memang rencana pertama kita tidak bisa kita laksanakan di kampus, maka kita bakalan buka stand di luar. Nah, untuk di luar itu kita masih belum bisa pastikan untuk tempatnya, tapi insya Allah Gajah Mada. Nah, Pondok Takjil ini juga kita fungsikan sebagai stand. Nah, stand untuk kawan-kawan mengetahui informasi dari Semarak Ramadan ini, atau yang bagi ingin berbelanja tiket gitu, Bah. Berbelanja tiket juga bisa di stand
di stand Pondok Takjil ini, kantin kejujuran bahasanya. Kantin kejujuran. Iya. Maksudnya bagaimana tuh? Nah, Sistemnya bagaimana tuh? Kan iya. kantin kejujuran gitu. Nah, gimana Bang Fajar? Nah, kalau kantin kejujuran itu kita seperti ini kan. Kita buka stand yang mana kita jual bukaan seperti gorengan, kue-kue kering, terus juga ada minumannya. Nah, itu kita tinggalkan dengan memasang harganya di setiap kue-kuenya itu, Pak. Oh, ada label-label harga di setiap tempat kuenya. Ada di setiap tempat kuenya. Cuman kita tidak ada yang jaga. Oh, dibiarkan. Iya, dibiarkan begitu saja. Tapi di stand itu tetap ada kan panitia-panitia, tapi Iya, ada. tidak berada Tapi khusus tidak di tempat itu. tidak di tempat tidak di standnya gitu, Bah. Di lapaknya lah ya, kayak ada meja untuk menyimpan kue-kue gitu ya. Paling kawan-kawan panitia itu memantau dari jauh. Nah, apakah ada orang yang mengambil atau tidak. Nah, jadi kantin kejujuran itu kawan-kawan itu bebas mengambil makanan apapun dan membayarnya ya sesuai dengan apa yang kawan ambil gitu, Bah. Nah, cuman karena di situ ada more information, ada informasinya gitu, Bah. Nah, ada informasi, oh ternyata kantin ini adalah salah satu program Semarak Ramadan. Nah, ketika kawan-kawan tertarik untuk memberi lebih gitu, Bah. Nah, itu ada tempatnya gitu, Bah. Ada tempatnya kayak kotak gitu, Bah. Jadi yang bayar pas atau bayar lebih atau mau ngambil kembalian dari kotak uang itu nanti. Selanjutnya kan ada kegiatan sahur on the road. Sahur on the road. Berarti kan sahur on the road berarti sahur di jalanan. Iya. Nah, itu jadi seperti bagaimana maksudnya? Nah, sahur on the road itu Kak Isa boleh kalau mau jelasin? Nah, gimana Kak Isa? Sahur on the road itu kan sasaran kita kan masyarakat pinggiran gitu kan. Gitu. Yang kita bagikan nanti itu kisaran 200 bungkus. Oh, ada 200 bungkus makanan yang akan dibagikan di jalanan pada saat sahur on the road itu orang-orang yang dianggap layak layak untuk mendapatkan makanan itu. 200 ya, berarti targetnya 200 bungkus. Kalau sahur on the road itu ada 200 ini kan, 200 nasi, 200 bungkus. Ini bungkus ya? 200 bungkus yang kita siapkan dan dari ini 200 kegiatan bungkus nih nasi doang atau dengan lauk? Enggak, ada lauknya. Iya. 200 bungkus. 200 bungkus nasi, hanya nasi doang kan. Tapi boleh gak tuh? Lebih murah kan dengan lauk pauknya, tidak mungkin hanya nasi. Iya, ada lauk pauknya lah. Tidak mungkin dong. Lanjut Bang Fajar gimana? Jadi 200 bungkus ini kalau ke program sahur on the road itu kita insya Allah bekerja sama dengan kawan-kawan Bernas nih. Oh, dari Bernas tuh. Bernas itu berbagi nasi. Oh, dari kawan-kawan sebuah organisasi. Dia bukan organisasi, dia lebih tepatnya kumpulan orang-orang remaja gitu. Oh, komunitas lah ya. Iya, tapi yang punya kegiatan mulia yang mana tiap malam Sabtunya itu dia berbagi nasi tiap malam Sabtunya. Berarti setiap malam Sabtu, berarti di hari Jumat lah ya. Hari Jumat malam Sabtu. Malamnya ya. Mereka memang sudah menjalankan itu sebelumnya ya. Berbagi nasi namanya Bernas ya. Nah, itulah kebetulan ada salah satu orang Bernas yang bisa kita ajak ngomong kan, dan kita sampaikan lah kalau kita ada kegiatan yang sama seperti kegiatan mereka yang bagi-bagi nasi juga ke orang-orang yang di pinggiran gitu. Nah, ternyata mereka juga ada program seperti itu rutin insya Allah di bulan Ramadannya. Nah, kita minta bantu dari kawan-kawan Bernas sebagai tim rutenya. Jadi kan kita kalau mau bagi-bagi nasi itu ke orang pinggiran, setelah saya dapat informasi dari kawan-kawan Bernas, ternyata tidak bisa sembarangan kita bagi-bagikan. Nah, harus karena ada observasi dulu. ada memang jalannya, rutenya, dan ada juga tempat-tempat yang mana memang kelihatan ada orang yang sepertinya layak kita kasih, tapi dia itu ternyata ada lingkungan yang kadang ada orang yang mabuk di situ. Nah, ada juga ya kurang lebih lah kayak gitu kan. Jadi dikhawatirkan kan kalau kita yang kawan-kawan panitia yang minim pengalaman untuk turun ke jalan gitu, nah khawatirnya kita salah gitu kan. Makanya kita minta bantu kawan-kawan Bernas untuk bantu kita di kegiatan STR ini. Dan juga kawan-kawan Bernas itu siap, selain siap
dari segi SDM-nya untuk memberi panduan rutenya, dia juga bakalan menyiapkan amunisi juga. Amunisi itu ya tadi nasi bungkusnya itu. Oh, bukan peluru ya? Bukan. Saya kira peluru. Itu saya mikirnya juga gitu tuh Pak, amunisi. Ya. Amunisi apa nih? Artinya nasi bungkus. Artinya ada untuk kegiatan SOTR atau Sahur on the Road, berarti ada pihak yang diajak bekerja sama, yaitu anak kawan-kawan dari Bernas yang singkatan dari berbagi nasi ya. Iya, singkatan dari berbagi nasi. Hebat ya berarti anak-anak ini masih muda ya, remaja mereka. Iya, remaja. Rata-rata mahasiswa juga. Oh, gitu. Baik, mudah-mudahan berkah bagi anak-anak yang tergabung di Bernas ya. Oke, baik, selanjutnya kan ada kegiatan apa lagi tuh? Berbagi bersama kaum duafa. Berbagi dengan kaum duafa. Nah, kalau sudah berbagi dengan kaum duafa itu kaum yang bagaimana sih maksudnya Bang Fajar? Nah, boleh Ais? Gimana Ais? Mungkin Fajar. Nah, kalau berbagi bersama kaum duafa itu saling lempar, nanti saya yang jelaskan. Boleh juga, kan pendengar Pak. Oh, iya. Saya netral sini, tapi paling Bang Fajar lebih paham ya. Iya. Nah, kalau berbagi bersama kaum duafa itu, ini program yang ketiga dan ini juga salah satu program yang memerlukan dana besar. Karena apa? Kita berbagi itu paketan sembako. Nah, paketan sembako itu kan 9 bahan pokok ya. Kan gitu singkatannya kan? Udah. Dan yang bilang Bapak nanya 999-nya itu apa? Udah, artinya kita pahami arti dari sembako itu awalnya kan 9 bahan pokok. Tapi kan tidak harus ya 9 jenis. Tapi saya baru tahu Pak, sembako itu 9 bahan pokok. Serius. Nah, akhirnya saya kasih tahu. Nah, sudah tahu kan sekarang? Ya, makasih alhamdulillah. Di penonton Hobi Amal mungkin ada yang belum tahu, jadi sembako itu singkatan sebenarnya awalnya. Dari singkatan dari 9 bahan pokok. Itu pun kalau tidak salah. Ternyata kalau tidak salah masih Pak ya. Tidak salah. Tapi semoga kalau tidak salah berarti benar ya. Nah, itu berarti bahan-bahan pokok ya. Bahan-bahan pokok ya seperti beras. Nasi dengan beras bedanya apa? Sama ya. Beras. Iya, beras. Nasi gitu kan. Beras, telur, susu kaleng dan yang lain-lainnya lah. Bahan pokok intinya kan. Nah, gula, itu kita kopi, gula lah ya. Gula juga ya. Minyak goreng mungkin. Minyak goreng. Ada telur nggak ada minyak kan? Nah, kurang. Nggak bisa digoreng. Mentega? Ada minyak nggak perlu mentega. Iya, mentega betul. itu ganti minyak. Nah, lanjut gimana Bang Haji? Bahan pokok itu kan. Jadi kita paketin lah nih setiap paketnya itu. Nah, hitungan dari kita kawan-kawan panitia itu untuk per paketnya itu kisaran dari 100 sampai 300 ribu. Satu paket untuk per orang ya. Iya. Berarti satu orang mendapat satu paket senilai 100 sampai 300 ribu. 100 nah, sampai 300. dari kita panitia sudah merancang nih atau udah menyiapkan merencanakan untuk paketan ini sebanyak 40. Nah, karena kita memang sasarannya itu untuk 40 kakak atau 40 kartu keluarga yang kita ambil orang-orang ini dari desa Sungai Kupa. Oh, sudah dapat. Iya, untuk lokasinya udah dapat desa Sungai Kupa. Desa Sungai Kupa. Karena BLC sebanyak berapa? 40 ya? 40 kakak. 40 kakak. Karena BLC ini juga punya desa binaan, Pak. Jadi orang-orang yang kita bagi itu adalah kaum duafa. Kaum duafa itu orang-orang yang memang masuk kategori. Karena kita memang ada kategorinya juga. Dan kita untuk kategori ini kita minta bantu juga dengan Bang siapa namanya, Ais? Bang Kamal. Bang Kamal, ya. Bang Kamal yang mana beliau itu bisa dikategorikan bapak lah untuk kita di Sungai Kupa sana. Nah, jadi kita minta bantu beliau untuk mencari data atau RT mana yang terdapat orang-orang membutuhkan itu. Pokoknya targetnya dari panitia itu ada 40 ya. 40 kakak. Dengan per kakak ya, kakak akan mendapatkan satu paket sembako senilai 100 sampai 300 ribu. Iya. Nah, sekarang
Kalau kita hitung nih Bang Fajar, Mm-mm. anggaplah 300.000 Mm. kalikan 40, berarti perlu dana berapa? 12 juta. 12 juta ya Bang Fajar ya. Iya, 12 juta. Berarti kan panitia saat ini sedang mencari ya, Sedang mengumpulkan mengusahakan ya. ini dana. Atau jangan-jangan mungkin ada pihak yang diajak kerjasama juga. Nah, tadi kan kayak sahur on the road kan bekerja sama dengan kawan-kawan di Bernas. Bernas. Nah, kemudian mungkin Berbagi ini kan bersama saya kaum katakan duafa juga mungkin. iya. Mungkin apakah Feeling Bapak juga, tepat, Pak. apakah berbagi dengan kaum duafa ini juga melibatkan kerjasama dengan pihak lain? Boleh Iya, dijelaskan kita apa aja? ada pihak yang kita ajak kerjasama juga untuk berbagi bersama kaum duafa. Nah, mereka itu disebut ACT. Oh, ACT Iya, itu aksi cepat tanggap. Saya sering melihat mobil ACT itu, Mm-mm. mobil Avanza ya. Iya, karena itu memang ACT memang itu kan maksudnya. iya ACT Apa itu tuh? Aksi cepat tanggap. cepat tanggap. Iya, yang kantornya itu ada di Podomoro. Oh Salah iya, satunya, yang cabang Pontianak. Kalau kita lewat Podomoro ke arah Abdurrahman, kantornya sebelah kiri itu kan. Iya. Nah, ACT, aksi cepat tanggap. cepat tanggap. Oh gitu. Berarti Itu salah satu turunan dari apa itu adalah. Nah, intinya dari pihak ACT itu kita ajak kerjasama untuk berbagi bersama kaum duafa. Nah, dari pihak ACT ini bentuk kerjasama kita dari ACT bakalan ngebantu men-share atau juga men-share kegiatan kita ini dan membantu mengumpulkan sembako-sembako dari link-link ACT-nya tersebut gitu Pak. Jadi dan bahkan luar biasanya ACT itu dia juga membantu membuat virtual akun untuk BLC. Nah, jadi BLC itu ada virtual akun yang dibuat sama ACT yang mana nanti ketika ada orang-orang yang mau mendonasikan dananya atau mendonasikan sembakonya nanti bakalan masuk ke virtual akun kita itu. Oh gitu. Pokoknya ada virtual akun yang dibuatkan oleh ACT. Ya, ACT ya, aksi cepat tanggap. Oke, berarti kegiatan itu langsung ya kerjasamanya dengan pihak ACT. Artinya sembakonya tadi memang dari ACT dong? Nah, atau gimana? Atau memang ACT hanya apa ya? Artinya ada bantuan di bidang yang lain dari ACT? Kalau dikatakan langsung ada paketan sembakonya itu juga tidak. Jadi itu ACT itu juga istilahnya gini kan, dari ACT-nya itu kan kadang ada orang yang mau menitipkan sembako-sembakonya yang untuk disebarluaskan gitu. Nah, nanti dari ACT-nya itu bakalan ngasih informasi ke kita. Nah, dia bentuk dukungannya itu seperti itu, pengumpulan juga dia. Jadi nanti dari ACT-nya itu mengumpulkan juga paketan-paketan sembakonya, baik dana atau apa melalui virtual akun dari BLC nanti. Nah, itu ketika dicairkan nanti dari ACT-nya yang ngurusnya gitu, Pak. Oh gitu. Baik, berarti seperti itulah kerjasama dengan ACT ya. Oke. Kemudian yang terakhir nih, kegiatan yang terakhir maksudnya, bukan pembicaraan yang terakhir. Kegiatan terakhir berbuka puasa bersama 150 anak-anak yang terdiri atas anak yatim dan penghafal Quran. Nah, ini anak-anak yatimnya ada dua nih, ada anak yatim dan penghafal Quran. Sejumlah 150 kan. Nah, anak-anak yatimnya ini apakah sudah dapat data? Oh iya. Kalau ada mungkin Kak Isya ya, Kak Isya. Lupa saya Kak Isya. Alhamdulillah kalau saya dekat dengan perempuan nih Bang Fajar agak berdebar-debar. Jadi coba Kak Isya gantian ya, dari tadi kan Bang Fajar. Sudah ada data jumlah 150 itu anak yatim dari panti mana, anak penghafal Quran dari rumah Quran mana, mungkin silakan dijelaskan. Untuk sejauh ini sih yang baru kita dapatkan datanya sih baru anak yatimnya sih Pak. Oh, baru anak yatim. Itu yang pertama tuh kita ngambil dari panti Tunas Melati.
Panti Tunas Melati itu di di mana? Jalan Kesehatan. Oh, di Jalan Kesehatan ada. Oh, yang di ujung itu kah? Pokoknya masuk Jalan Kesehatan Kesehatan dengan tuh Harapan sebelah kiri. Jaya. Masuk Yang Tani di- Makmur. Oh, Nah, Panti Tunas Melati. baru ya, panti yang sudah baru Panti Tunas Melati yang didata atau hanya anak dari Panti Tunas Melati yang akan diundang nanti? Kita udah dapat 3 panti. Oh, 3 panti ya. Berarti Panti Tunas Tunas Melati Melati. salah satunya. Yang kedua itu di rumah yatim di Imbon. Di Imam Bonjol rumah yatim di mana tuh? Apa rumah yatim ya? Rumah yatim. Rumah yatim. Yayasan rumah yatim itu. Yayasan Rumah Yatim. Lokasinya di Imbon. Imam Bonjol. Ya, Terus Terus yang ketiga itu di Syarif Hidayatullah tuh di Tabrani Ahmad. Syarif itu Hidayatullah. panti juga. Iya, panti juga panti. Syarif Hidayatullah Di Tabrani Ahmad. Tabrani Ahmad. Sudah dapat 3 ya. Iya, Berarti yang masih sedang dicari. itu sahabat penghafal Qur'annya. Oh, Tuh, mungkin kita ngambil dari rumah-rumah tahfiz. intinya nanti dari anak-anak panti dan anak-anak penghafal Quran dicari sebanyak 150 untuk kita ajak ya, Ya. berbuka buka puasa bersama. Ini lokasi buka puasa bersama nanti di mana tuh Bang? Untuk buka bersamanya nanti, buka bersamanya itu kita bakalan menggunakan gedung sport center. Oh, di Nah, IAIN ya? iya, sport center di IAIN. Nah, gedung sport center yang ada di IAIN itu kan besar, dan saya mau jelasin ini tentang ini juga nih Pak, perizinannya gitu tuh. Oh, boleh silakan. Di sport center itu tuh kalau untuk kapasitas fullnya itu bisa mencapai 1.000 lebih. 1.000 lebih. Nah, Kapasitasnya ya? iya, kapasitasnya itu. Karena saya hitungan saya ini kan enggak sebatas angan-angan nih, tapi memang hitungan real pengalaman saya ketika PBAK kemarin itu. Kawan-kawan mahasiswa baru yang angkatan 2019 atau angkatan saya itu sebanyak 1.000, dan itu berada di dalam gedung sport center. Nah, kalau kita fullkan dalam ruang sport center itu kan bakalan enggak mungkin, karena di masa sekarang ini, masa pandemi ini, untuk mengadakan kegiatan itu sangat ketat persyaratannya. Nah, kita semua udah melewati itu. Prosedur perizinannya itu udah kita lewati. Dari gugus Covid IAIN sampai perizinan ke dekan kita sendiri, sampai kita ke wali kota, itu sudah kita lewati, dan alhamdulillah kita diizinkan menggunakan gedung sport center dengan catatan kapasitas orang yang berada di dalam itu 300 sampai 400 gitulah Pak. Makanya anak yatimnya itu kita ambil sebanyak 150. Nah, nanti ada istilahnya itu donatur. Donatur itu yang membeli tiket yang jenis 50.000. Nah, itu tiketnya itu sebanyak 100-an. Nah, tiket 100-an. Jadi udah 250 kalau dengan donatur. Nah, ditambah dengan kawan-kawan panitia. Makanya 300-an. Oh, jadi sebenarnya jumlah 150 anak-anak ini jika bukan di masa pandemi mungkin bisa 1.500 mungkin ya. Iya, karena 1.500. Karena tahun tapi nanti lu kapasitas 1.000 ya. Iya, kapasitas 1.000. Ya paling Enggak bisa 1.500. Bisa lebih lah dari 150, tapi karena masih di masa pandemi COVID-19, maka setiap kegiatan kan tadi Bang Fajar memang perlu ada persyaratan dari Satgas COVID-19. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah semuanya udah izin ya. Udah dapat izin. Dapat izin dari Satgas COVID-19 ya. Berarti intinya kegiatan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh kawan-kawan Semarak Ramadan ini, kegiatan kan namanya kegiatan Semarak Ramadan kan, berarti semuanya sudah melalui prosedur yang jelas, yang tepat ya. Iya. Oke, baik. Dana yang diperlukan kira-kira berapa tuh sebenarnya Bang Fajar? Nah, keseluruhannya ya. Kalau kita hitungan kita sih seperti ini per kegiatannya gitu kan. Total saja total. Totalnya. Kalau berdasarkan proposal yang sudah dibuat Bang Fajar. Berdasarkan yang proposal yang udah dibuat.
kalau berdasarkan proposal kita itu dana yang kita butuhkan itu melebihi dari 80 juta. 80 juta. Iya. Itu sedikit sebenarnya, 80 juta sedikit kan Untuk di dunia. dunia. Untuk dunia itu sedikit Tapi kalau 80 juta. di akhirat wah itu udah luar biasa lah ya. Sekarang berarti panitia sedang berusaha berjibaku lah ya. Berusaha keras, banting tulang, banting pikiran kan gitu ya. Iya, benar. Banting pikiran untuk mendapatkan dana. Tapi alhamdulillah ternyata ada juga ya Ada. pihak-pihak yang mau diajak bekerja sama seperti dari dari kawan-kawan Bernas, kemudian dari ACT. Dari Aceh. Alhamdulillah buka bersama ini kita udah dapat dukungan dari kawan-kawan hobi amal. Oh, Hobi amal. Nah, alhamdulillah. Bentuk dukungan dari hobi amal ini insya Allah dari hobi amalnya itu untuk 150 anak yatim itu bakalan difasilitasi konsumsinya. Itu ikhtiar dari kawan-kawan hobi amal. Nah, saya sih sangat berharap lah dan berdoa mudah-mudahan itu tersampaikan karena itu bakalan sangat tertolong sekali. Baik, jadi memang betul seperti yang disampaikan Bang Fajar barusan. Untuk kegiatan berbuka puasa bersama anak-anak sebanyak 150 yang di dalamnya terdapat anak yatim dan para penghafal Quran ini memang hobi amal mencoba turut berpartisipasi. Artinya ini sebuah kegiatan yang bagus yang diadakan Bang Fajar dan kawan-kawan dibantu dengan Kak Isya sebagai sekretaris kan. Dari atas nama BLC ya. Iya, BLC. Anak BLC berarti anak-anak BLC bahasa Inggris. Iya, BLC. Ya, jadi artinya ini pun Bang Fajar sebenarnya bantuan yang disampaikan oleh hobi amal itu sebenarnya titipan dari para donatur yang memang mereka dengan sangat ikhlas menitipkan kepada kami hobi amal untuk disalurkan kepada orang-orangnya pun diserahkan kepada kami ini Fajar. Karena alhamdulillah para donatur yang sudah turut berpartisipasi di hobi amal ini memang sudah percaya dengan kami. Nah, ini pun titipan-titipan inilah ceritanya yang akan kami salurkan membantu ke kegiatan Semarak Ramadan ini. Dan mudah-mudahan pada waktunya nanti bisa sesuai dengan rencana ya Bang Fajar ya. Nah, jadi ada 4 ya kegiatan, semuanya sudah sangat jelas disampaikan oleh Bang Fajar selaku ketua panitia kegiatan Semarak Ramadan, dibantu dengan Kak Aisyah sebagai sekretaris ya. Sebagai sekretaris, dan tentunya Bang Fajar, Kak Aisyah, kita berharap semoga kegiatannya berjalan lancar, sukses, dan banyak orang yang merasakan manfaat dari kegiatan yang diselenggarakan kawan-kawan dari semua kawan-kawan IAIN lah ya. Intinya mewakili IAIN lah ya. Bisa dibilang seperti itu. Mewakili IAIN melalui kawan-kawan di BLC. Kemudian mereka melakukan kegiatan kan, menyelenggarakan kegiatan namanya Semarak Ramadan. Perlu panitia, bentuk panitia, ketua panitianya Bang Fajar, sekretarisnya Kak Aisyah. Jadi intinya kegiatan yang diselenggarakan kawan dari BLC ya, dengan nama Semarak Ramadan ini semoga tepat sasaran ya Bang Fajar. Amin. Tepat sasaran, dan sudah sangat betul jika Bang Fajar tadi mengatakan kawan-kawan kepanitiaan ini sudah bekerja sama dengan pihak-pihak tadi yang disebutkan. Semoga kawan-kawan Bernas ya mendapatkan berkah, rahmat. Amin. Jadi salam kenal buat kawan-kawan Bernas kan, berbagi nasi. Kemudian semoga juga pihak ACT ya, ACT semakin maju, semakin berkembang, semakin banyak orang-orang yang bisa dibantu
Dan tentunya terakhir, semoga juga hobi amal. Amin. Kalau Bang Fajar, Kak Aisyah lihat sementara ini hobi amal ini kan masih baru sebenarnya. Hobi amal ini baru dibentuk tanggal 29 Januari kemarin. Hanya sebuah kegiatan kecil, menerima titipan dari para donatur seikhlasnya, kemudian dibagi kepada orang-orang yang berhak diberi gitu kan. Dan saya juga, kami dari pihak Hobi Amal juga mohon doa dari kawan-kawan Amin. IAIN, dari kawan-kawan BLC, dari kawan-kawan panitia Semarak Ramadan agar kami tetap istiqomah. Dan semoga juga apa yang kami usahakan ini dapat membantu panitia ya. Artinya kami juga mendukung sekali kegiatan yang dilaksanakan kawan-kawan panitia. Dan nanti insya Allah ya Bang Fajar di acara terakhir tadi yang berbuka puasa bersama, kalau boleh kami datang ya Bang Fajar. Sangat ditunggu kedatangan dari kawan-kawan Hobi Amal. Dengan jumlah kami mudah-mudahan cukup ya. Tidak menyalahi jumlah. Itu karena kita udah kita atur dan siapkan lah. Oke, baiklah Bang Fajar, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Hal lain mungkin, silakan. Mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan yang menonton, dan beruntunglah kawan-kawan yang menonton sampai akhir ini, karena ini udah bagian dari amal lah untuk kawan-kawan menonton. Saya sangat berharap kawan-kawan Hobi Amal dan yang lain-lainnya juga bisa mendukung penuh kegiatan kita dengan cara bermacam-macam caranya. Nah, dari Bernas bisa bantu dengan tenaganya yang bisa menunjukkan kita rute. Dari kawan-kawan ACT juga membantu mengumpulkan ini sembako-sembakonya. Dari Hobi Amal juga seperti itu, membantu menyiapkan konsumsi untuk kawan-kawan 150 anak yatim dan tahfiz itu. Kawan bisa juga kawan-kawan yang menonton dan tergerak juga hatinya gitu untuk membantu anak-anak yatim dan tahfiz, dan juga membantu kami untuk mensukseskan kegiatan ini, yang mana kegiatan kita ini untuk memuliakan mereka, yang mana kegiatan kita untuk ingin menciptakan senyuman mereka. Dan saya sangat berharap lah kawan-kawan ada bagian dari itu semuanya. Nah, kawan-kawan bisa pantengin IG kita, Banking Learning Center. Informasi terkait kegiatan kita kawan-kawan bisa DM juga kalau seandainya ingin bertanya lebih lanjut. Dan bagi kawan-kawan yang tertarik nih untuk beli tiket dari kegiatan kita yang seharga 30.000 dan 50.000-nya itu, ingat untuk yang 50.000-nya itu udah tinggal 50-an. Nah, jadi sisa sedikit lagi nih untuk kawan-kawan bisa bergabung ke dalam kegiatan. Nah, tapi untuk tiket yang 30.000 itu masih banyak. Jadi karena tidak terbatas ya kawan-kawan, silahkan chat juga WA yang 0896 9053 7956. Jadi kawan-kawan bisa chat, dan bisa juga kita COD-an atau ketemu di kampus kita, kampus kami IAIN Pontianak, tepatnya di depan Sport Center atau Sekretariat Dema Febi. Di situ ya? Iya, di situ. Itu sekretariat Sekretariat Dema Febi yang kebetulan juga sekretariat kita juga untuk biasanya. Dah. Mungkin cuma itu. Dari Kak Aisyah mungkin ada yang mau ditambahkan? Kak Aisyah silakan. Mungkin harapan ya sih buat kegiatan ini, semoga apa yang udah kita rancang, apa yang udah kita usahakan selama ini tuh berjalan dengan lancar lah buat kedepannya. Dan buat kita juga tujuan ini kan mengajaklah kawan-kawan tuh menjadi bagian dari kita gitu kan. Itu aja sih dari saya. Ya, baik, jadi intinya ayo kita bantu kawan-kawan dari BLC melalui kegiatan Semarak Ramadan. Mudah-mudahan bantuan kita melalui mereka bisa tersampaikan dengan tepat, karena biasa kita bingung mau kemana. Tapi mudah-mudahan dengan ke mereka, dengan ke kawan-kawan BLC, bantuan kita bisa tepat pada sasarannya. Kemudian di bulan Ramadan juga ibaratnya ini bulan yang penuh hikmah, penuh berkah,
saat itulah kita sebanyak-banyaknya berbagi, sebanyak-banyaknya kita memberi, karena insya Allah semuanya pun akan kembali kepada kita lagi. Amin. Dan kembalinya pun tidak hanya satu atau dua, tentu berlipat ganda ya Bang Fajar ya. Baik, jadi demikianlah pembicaraan saya mewakili Hobi Amal ya Bang Fajar Iya. ya. Dan dengan Bang Fajar selaku ketua panitia kegiatan Semarak Ramadan, dengan ditemani nih, kita ditemani ya? Iya, ditemani. Kak Aisyah. Kak Aisyah apa nama Kak? Aisyah hari ini. Kak Aisyah Arini selaku sekretaris kegiatan Semarak Ramadan. Mudah-mudahan diskusi kami bertiga ini bisa sangat memberi informasi yang sejelas-jelasnya, dan tentunya berdasarkan apa yang telah kami diskusikan juga, mudah-mudahan kawan-kawan bisa tergerak untuk membantu ya, berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan semoga ini Bang Fajar ya, semoga semuanya lancar. Aisyah, semoga semuanya tercapai, dan insya Allah kita semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, demikianlah apa ya, kalau podcast bukan podcast nih ya. Demikianlah bincang-bincang Hobi Amal dengan kawan-kawan dari kepanitiaan Semarak Ramadan. Jangan lupa, seperti kata Bang Fajar tadi, tontonan Anda sudah bernilai sedekah. Karena dengan menonton, apalagi mensubscribe ya. Nah, dengan subscribe, dengan kalau bisa like lah ya, like. Komen juga boleh. Komen boleh, silakan di komen. Siapa tahu ada sesuatu yang perlu dikritik ya, atau diberi saran boleh di komen. Dan kami berharap saya, Bang Fajar, Kak Aisyah, mewakili semua organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, bergerak di bidang peduli sesama, itu memang bisa membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang membutuhkan, membantu pun tidak sedikit, tapi semoga banyak, artinya berkelanjutan. Baik, terima kasih atas atas waktu atau menyempatkan menonton diskusi kami, yang mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak berkenan dari mulut, dari sikap yang mungkin sikap kami. Dan mohon maaf kita dari awal tadi sampai akhir menggunakan masker. Ya. Mungkin bolehlah sebentar memperlihatkan ke penonton ya, wajah asli mungkin ya, sebentar aja kita buka. Nah, ini wajah asli saya, Bang Fajar. Bang Fajar ganteng rupanya. Aisyah cantik, saya lebih ganteng dari Oh, jelas lah. Baik, terima kasih atas waktu Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.